Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta. Waalaikumsalam. Selamat Gimana pagi, Bu nih? Laila. Iya, kabarnya Bu Kori, sehat Ibu? Sehat Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Fajriah sehat Ibu? Alhamdulillah semangat. Pak Uut sehat? Sehat, Ibu. Makin glowing ini kayaknya Pak Uut Oh, ya. terima kasih. Oke, terima kasih semangatnya pagi ini teman-teman. Sebelum kita mulai untuk fasilitasi pagi hari ini, saya minta tolong nih kepada salah satu yang piket hari ini ya. Kita kemarin sudah menyusun jadwal piket. Yang piket hari ini saya minta untuk memimpin doa dulu. Silakan yang kebagian jatah hari ini. Jatahnya saya, Bu, ini, Bu. Iya, kayaknya Pak Ud ya ini ya. Iya, Bu. Pak Ud. Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan pada pelatihan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Uud sudah membantu saya untuk memimpin doa ya. Baik, Bapak Ibu peserta, untuk ice breaking-nya ini nanti dari saya saja ya. Oke, kita mulai dulu ice breaking-nya selama kurang lebih 2 menit. Oke, pre-memory. Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas dan belajar mengenai asesmen diagnostik. Nah, coba saya ingin Bapak Ibu mengetikkan nih di kolom chat ya. Apa saja yang masih Bapak Ibu ingat mengenai asesmen diagnostik? Silakan diketikkan di kolom chat terlebih dahulu. Apapun yang Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu ingat mengenai asesmen diagnostik. Saya sambil menunggu nih ya jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Baik, oke, sudah ada jawaban yang mulai masuk ini dari Bu Estina. Oke, asesmen diagnostik merupakan asesmen di awal ya Bu. Oke, terima kasih Bu Estina, luar biasa. Saya menunggu jawaban dari teman-teman yang lain, peserta yang lain ini di kolom chat ya. Saya harap masih ingat tentang materi kita kemarin. Oke, dari Pak Uut nih, asesmen diagnostik untuk mengetahui keadaan dan kemampuan awal. Oke, baik kognitif maupun non-kognitif. Terima kasih Pak Uut, luar biasa. Yuk, yang lain silakan. Ya, sama-sama. Silakan Bu Nur Fajriah, Bu Kori. Jadi kata kuncinya dari yang sudah dikemukakan oleh Pak Uut ini adalah kognitif, non-kognitif di awal. Oke, sekarang kita akan baca nih punya Bu Kori, asesmen diagnostik untuk memetakan kompetensi kemampuan awal dari siswa. Luar biasa. Terima kasih Bu Kori. Ini ada persamaan ya dengan punya Pak Uut tadi ya. Oke. Sekarang saya masih menunggu. Coba saya ingin tengok jawaban Bu Fajriah. Bu Fajriah, asesmen diagnostik ini maksudnya mungkin penempatan atau plotting siswa ya Ibu ya, yang dimaksud ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih partisipasinya di kolom chat. Jadi saya menggarisbawahi di sini ya, bahwa Bapak Ibu masih mengingat nih tentang asesmen diagnostik. Betul sekali, semua yang dipaparkan oleh Bapak Ibu semua, bahwa kemampuan di awal untuk plotting peserta atau plotting siswa, lalu ada dua, kognitif dan non-kognitif. Nah, hari ini Bapak Ibu, yang akan kita pelajari masih dalam susunan asesmen juga ya. Saya sambil mohon izin untuk share screen. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai asesmen diagnostik, maka hari ini kita akan belajar mengenai asesmen formatif dan sumatif. Apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah, kemudian agenda kita hari ini apa saja? Yang pertama kita akan membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif, lalu bagaimanakah bentuk asesmennya, dan tidak lupa umpan balik setelah pelaksanaan asesmen.
Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, nanti peserta akan mengetahui konsep asesmen formatif sumatif, lalu bagaimanakah bentuk-bentuknya dan bagaimanakah umpan baliknya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau curah pendapat dulu ya dari panjenengan semua mengenai apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini di sekolah masing-masing terkait dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Silahkan, saya persilahkan. Pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait asesmen formatif dan asesmen sumatif. Saya, Bu. Oke, silakan Pak Uut. Ya, untuk asesmen formatif yang pengalaman ya yang sudah saya lakukan, itu saya lakukan saat proses pembelajaran. Jadi, dengan adanya asesmen formatif ini, saya bisa introspeksi diri juga, apakah model dan metode pembelajaran saya ini cocok untuk anak-anak. Nah, selain itu, saya juga bisa melihat saat setelah saya lakukan tes formatif itu, dari peserta didik tersebut, materi-materi mana yang perlu saya tekankan lagi. Seperti itu Bu, yang formatif. Sedangkan sumatif, ya, sedangkan sumatif selama ini saya juga melakukan di akhir materi. Misalnya seperti penilaian harian Bu, setelah materinya selesai. Nah, itu saya berikan tes sumatif di situ Bu, tes sumatif. Bisa dalam bentuk anak-anak mempresentasikan itu yang tidak tertulis, tetapi mempresentasikan materi yang sudah selesai tadi. Bisa juga dengan yang tertulis berupa soal-soal, Bu. Ya, Baik. itu yang sudah saya lakukan untuk formatif dan sumatifnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Uut. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Uut ini justru sudah lengkap sekali ya mengenai asesmen formatif dan sumatifnya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Uut, ada masukan atau tambahan atau tidak dari Bu Kori dan Bu Nur Fajriah? Apa yang sudah dilakukan? Monggo, silakan Ibu. Ya, ketika kita melakukan asesmen formatif, tentu setiap kegiatan siswa dalam proses pembelajaran itu bisa kita evaluasi, bisa kita lihat seperti apa kemajuan pembelajaran siswa ini dalam prosesnya. Ketika anak itu presentasi, tentunya oh ini anak ini berani si A ini, si B agak malu-malu, sementara si C sama sekali tidak mau melakukan presentasi. Nah, ini merupakan asesmen formatif. Ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, kita bisa mendapatkan umpan balik. Oh iya ya, ternyata anak saya yang A ini sudah memiliki kemajuan lebih baik dari temannya yang B. Yang B lebih baik daripada yang C gitu. Jadi ketika sumatif itu seperti yang kata Pak U tadi, asesmen sumatif tadi dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi tidak harus menunggu memang satu semester gitu, tidak kalau saya memahaminya. Tetapi ketika dalam pencapaian materi pada saat itu pembelajarannya sudah di akhir, nah itu pada penilaiannya namanya asesmen sumatif. Betul apa tidak Bu Laila? Oke, luar biasa Bu Fajri. Di sini tidak ada jawaban betul atau salah ya, karena kita adalah sharing pengalaman apa yang sudah kita lakukan. Yang ada adalah kita menambahkan atau memperkaya pengalaman dari teman-teman yang lain. Baik, dari Bu Nur Fajriah sudah menambahkan. Silakan Bu Kori, barangkali ada yang perlu ditambahkan dari apa yang sudah dilakukan kemarin, Bu. Bu Kori? Tadi Bu Kori baru izin sebentar, Bu. Oh begitu, baik Bapak Ya. Ibu. Terima kasih ya untuk Pak Uud dan Bu Fajri ya. Betul sekali ya. Jadi apa yang sudah diungkapkan dan apa yang sudah dilakukan selama ini itu adalah cerminan mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah sekarang kita akan cek nih, akan kita lihat, akan kita konfirmasi. Nah silakan Bapak Ibu. Silakan diamati tayangan yang ada di layar Bapak Ibu ini. Ya, kita selama ini sudah tahu bahwa
assessment itu menyangkut 3 hal, ya, assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, 3 aspek ini berbeda-beda. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya, yang paling sering kita lakukan ini yang bagian yang mana nih coba? Biasanya as learning, Bu. Assessment as learning ya. Oke, kalau menurut Bu Fajriah gimana nih? Yang biasanya yang paling umum dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu as learning, for learning, atau off? Iya, assessment for learning. Oh, assessment for learning ya. Oke. Off learning, Bu. Gimana, Ibu? Off learning. Assessment di akhir. Ya, ini ada 3 perbedaan ya, ada 3 kubu ini. Ada yang mengatakan bahwa as learning itu yang paling banyak, for learning itu paling banyak, dan off learning paling banyak. Kita coba cek ini Bapak Ibu ya. Ini 3 ranah, 3 hal yang berbeda. Nah, kondisi saat ini Bapak Ibu mengenai assessment ini yang paling dititik beratkan selama ini oleh guru-guru adalah assessment of learning. Jadi assessment sumatifnya yang lebih dititik beratkan ya. Sementara assessment for learning dan assessment as learning-nya ini justru mendapatkan porsi yang ringan. Makanya kita lihat ini dari timbangannya dia ada di posisi atas nih ya, for learning dan as learning, sementara off learning-nya ada di bawah. Nah, Bapak Ibu, harapannya dengan adanya kurikulum sekolah penggerak ini, Bapak Ibu, kita mau merubah mindset nih. Kita rubah mindset-nya dari yang awalnya menitik beratkan pada assessment of learning, jadi menitik beratkan pada for learning dan as learning. Seperti itu. Sehingga dari assessment sumatif dan formatif, jika berpedoman pada kurikulum baru ini, Bapak Ibu, manakah yang akan dititik beratkan? Sumatifnya atau formatif? Formatif. Nah, betul sekali. Yang akan kita titik beratkan adalah formatifnya. Harapannya akan tercipta bahwa pembelajaran itu lebih dititik beratkan pada prosesnya ya, bukan pada hasilnya. Sementara assessment of learning ini biasanya hanya berorientasi pada hasil semata. Jadi yang sudah dilakukan oleh Pak Uut tadi di sekolahnya dan yang sudah dilakukan oleh Bu Fajri tadi di sekolahnya sudah mencerminkan harapan dari kurikulum baru, bahwa yang dilakukan ini yang dititik beratkan justru yang for learning dan as learning. Luar biasa sekali. Diteruskan ya Pak Uut dan Bu Fajri ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nih jika kita lihat piramida ini Bapak Ibu. Nah, ini tampak sekali ya bahwa seharusnya assessment itu yang lebih punya porsi paling besar atau paling bawah ini adalah as learning. Kemudian yang tengah for learning, lalu yang paling porsinya paling atas ini adalah off learning-nya atau assessment sumatifnya. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya ingin tanya nih kepada Bapak Ibu ya, kira-kira bentuk assessment dari formatif dan assessment sumatif ini ada berapa yang sudah Bapak Ibu ketahui selama ini? Gimana, Bu? Bentuk assessment formatif dan assessment sumatif, bentuknya itu apa saja yang sudah Bapak Ibu ketahui selama ini? Tertulis dan tidak tertulis, Bu. Oke, tertulis dan tidak tertulis. Bisakah Bu Fajriah memberikan contoh? Tadi Pak Ud mengatakan tertulis dan tidak tertulis ya. Terima kasih. Bu Fajriah, bisakah memberikan contoh? Contoh assessment yang tidak tertulis itu yang seperti apa ya? Kira-kira? Tidak tertulis ketika diberikan dalam bentuk proyek, laporan-laporan, atau ini apa ya? Kalau itu bisa tulis sama lisan ya, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi proyek, Bu ya. Betul, proyek, kemudian juga bisa tes lisan ya, Bu ya. Itu contoh yang tidak tertulis, luar biasa sekali. Nah, adakah contoh-contoh
asesmen tidak tertulis lain yang diketahui oleh Ibu Kori ini? Silakan Bu Kori. Yang tidak tertulis ya, Bu? Ya, betul, yang tidak tertulis. Presentasi, Oke, wawancara, oke, kemudian pidato, oke. penilaian performa, jadi mendongeng, kemudian menceritakan kembali, diskusi, penilaian diskusinya, ya role model, seperti itu, Bu. Oke, nah terima kasih sekali. Nah ini kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi betul apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi luar biasa dan betul sekali ya. Ini yang diharapkan bisa kita kembangkan dalam kurikulum yang baru lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Nah oke, sekarang kita cek nih pada contoh umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting Bapak Ibu ya? Karena dengan umpan balik itu terdapat kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan kegiatan. Ini sangat penting baik bagi guru maupun bagi murid ya. Nah, kita lihat ada 10 prinsip dalam pemberian umpan balik Bapak Ibu. Nah, ya. Kemudian ada juga contoh ladder of feedback atau tangga-tangga urutan pemberian umpan balik yang mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke, kita cek di sini ya. Yang tangga yang paling rendah ini umpan balik yang berupa klarifikasi nih. Nah, apa sih yang kamu maksud dengan assessment misalnya kayak gitu. Kemudian di atasnya kita akan memberikan penilaian. Ini menarik nih karena produk kamu sudah melibatkan bla 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 gitu ya. Lalu atasnya lagi kita cek ada perhatian. Nah, Bu Guru membayangkan nih. Contohnya seandainya produk kamu begini. Nah, sekarang saya pengen lihat bagaimana cara kita memberikan saran, feedback berupa saran, dan feedback berupa apresiasi. Yang notabene dua feedback ini merupakan tingkatan feedback yang paling atas. Coba silakan, saya minta tolong untuk memberikan contoh feedback yang berupa saran dan apresiasi. Ada yang bisa memberikan contoh feedback berupa saran dan apresiasi? Silakan. Saya yang apresiasi, Bu. Oke, silakan Pak Ud. Misalkan, wah saya belajar banyak dari pendapatnya Bu Kori berkaitan dengan asesmen diagnostik. Nah, dari pengalaman Bu Kori nanti akan saya pergunakan sebagai acuan atau pedoman kalau saya membuat asesmen diagnostik di kelas saya. Nah, luar biasa. Ini contoh feedback berupa apresiasi ya Pak Ud ya. Terima kasih. Sekarang saya pengen Bapak Ibu mencoba membuat sebuah feedback yang berupa saran nih. Contoh. Silakan, siapa yang bisa? Siapa yang bersedia? Bagaimana dengan Bu Kori misalnya? Oh iya, saran? maaf, barusan terpental. Oke, sinyalnya agak ini Bu ya, kurang stabil ya. Silakan Bu Kori. Iya, jadi gini Bu, menurut saya untuk umpan balik berupa saran itu kita melihat dari hasil belajar siswa nih, misalnya ternyata tulisannya tidak rapi, dia tidak menggunakan huruf besar di awal, maka di bawahnya guru memberikan mohon Ananda Safira untuk menuliskan huruf besar di awal kalimat. Jadi diberi contoh. Jadi ada umpan balik yang berupa saran. Mungkin seperti itu ya, Bu. Mohon maaf. Oke, betul ya. Benar sekali Ibu ya. Jadi feedback berupa saran adalah contoh dari feedback di mana kita sudah mengevaluasi nih hasil kerja siswa, kemudian kita bisa memberikan saran-saran untuk peningkatannya. Nah, oke Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar banyak mengenai apa yang disebut sebagai asesmen formatif dan sumatif. Saya ingin salah satu dari Bapak Ibu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, terkait asesmen formatif dan sumatif. Silakan. Saya sambil stop sharing ya. Oke, silakan.
Ada yang bisa membantu saya menyimpulkan mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif dari apa yang sudah kita pelajari? Oke, silakan. Bu Fajriah bisa membantu saya menyimpulkan? Kayaknya pendiam sekali Bu Fajriah hari ini ya Ibu ya. Sedang sakit kah Ibu? Saya harap sehat-sehat ya Ibu. Tidak, ya. Oke, silakan Ibu membuat kesimpulan. Kalau ada kurangnya dilengkapi teman-teman ya. Oke, never mind Ibu, kita lengkapi sama-sama. Asesmen tadi ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di mana asesmen formatif tadi asesmen evaluasi yang dilaksanakan pada proses pembelajaran. Sementara yang asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Yang kedua-duanya digunakan untuk mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dan perkembangan kemajuan belajar siswa, juga termasuk feedback buat pendidiknya, mungkin cara mengajarnya yang bisa menjadikan siswa kurang lebih aktif. Nah, itu bisa menjadikan umpan balik tidak hanya siswa tetapi juga buat bagi pendidiknya. Baik. Barangkali akan dilengkapi teman yang lain. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Fajriah untuk kesimpulannya. Baik Bapak Ibu ya. Untuk fasilitasi kita hari ini, saya kira saya cukupkan sekian ya, karena memang setelah ini jadwal kita adalah jadwal asinkronus. Nah, saya persilakan Bapak Ibu untuk melakukan kolaborasi dengan kelompok masing-masing, membuat peta konsep mengenai pembelajaran, mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nanti silakan di-upload di LMS-nya, kemudian jangan lupa juga untuk memberikan komentar terhadap pekerjaan kelompok lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita jumpa lagi besok untuk fasilitasi berikutnya di jam yang sama. Saya harap besok kita bisa lebih on time lagi ya Bapak Ibu ya, karena jadwal sudah kita sepakati bersama-sama. Oke, terima kasih untuk doa penutupnya. Saya boleh minta tolong untuk Bu Kori, silakan dipimpin ya doa penutupnya, singkat saja Ibu, silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu-Ibu, Bapak-Bapak peserta pelatihan. Marilah acara ini kita tutup dengan doa akhir majelis. Untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama selain agama Islam, silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.